Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Pertanyaan pertama, mengapa memilih media perlu direncanakan? Nah, untuk menjawab ini saya akan memberikan satu ilustrasi ya. Nah, di sini ada orang ya, baju merah ini, ya, dia ditawari dua jenis makanan. Ini yang satu sayur-sayuran, ini yang kedua ini makanan tinggi kalori. Nah, tentu ya, orang ini dia harus bisa merencanakan memilih yang mana ya, makanan yang baik buat dia. Kalau kita lihat ternyata orang ini ya, dia sudah obesitas ya, berarti dia harus menurunkan berat badan. Oleh karena itu ya, dia seharusnya ya memilih makanan yang sehat ya, sayur-sayuran atau yang rendah kalori. Ya, tapi kalau ternyata dia itu pengen menaikkan berat badan, misalkan ternyata orang yang kurus gitu ya, maka dia harus ya tadi ya memperbanyak makanan yang berkalori. Nah, termasuk juga dalam memilih media gitu ya. Setiap media yang akan kita pilih itu memiliki konsekuensi ya, kedepannya seperti apa. Juga kedua ya, ini ilustrasi kedua, sama ketika kita akan mau berangkat ke suatu tempat gitu ya, misalkan dari Magelang ke Jakarta gitu kan, kita bisa menggunakan kendaraan motor bisa, atau menggunakan mobil, atau mungkin pakai pesawat ya. Masing-masing memiliki kelebihan kekurangan ya. Kalau motor misalkan ya, kita mungkin hemat biaya tapi capek misalkan ya, kalau hujan kehujanan. Mobil itu lebih nyaman daripada motor ya, tapi juga jaraknya mungkin atau waktunya terlalu lama. Nah, misalkan pesawat ya, itu secara waktu mungkin lebih singkat, tapi biayanya lebih mahal ya. Nah, jadi seperti itulah memilih media ya. Jadi kita perlu perencanaan ya untuk bisa memilih media yang bagus. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, potensi dampak negatif apa ya jika kita asal memilih media? Ya, tentu ketika kita asal memilih media, itu akan ada dampak negatifnya, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini ada satu, misalkan ini kita ibaratkan sebagai satu materi, ya, atau objek pembelajaran. Nah, ternyata, ya, objek yang satu ini itu diinterpretasi oleh orang yang ini angka 6, ya. Oleh orang yang sebelah kanan, angka 9. Nah, ini contoh bagaimana terjadinya miskonsepsi ya, pada siswa atau guru dengan siswa gitu ya. Dan ini contoh dari dampak negatif dari media pembelajaran yang tidak dikemas dengan baik atau tidak dipilih dengan baik ya, terjadinya miskonsepsi. Nah, apa saja dampak-dampak negatif yang lain ya dari eh, memilih media yang asal-asalan gitu ya. Nah, tentu yang pertama adalah tujuan pembelajarannya tidak tercapai ya, karena tadi ya, medianya itu tidak bagus, tidak berkualitas, atau asal memilih media sehingga tujuannya ya yang ingin dicapai oleh guru itu tidak tercapai pada siswa. Nah, itu bisa diawali dengan adanya kasus miskonsepsi ya. Guru mengatakan A, ya misalkan nih, guru mengatakan angka 6 tapi siswanya melihat angka 9 misalkan gitu ya. Nah, karena posisi medianya atau bentuk media yang kurang tepat gitu ya. Misalkan karena misalkan guru menulis atau membuat gambar di papan tulis kurang jelas atau kurang besar sehingga mungkin siswa yang di sebelah depan masih bisa menangkap, tapi siswa yang tengah atau belakang mungkin nggak bisa melihat gitu ya, sehingga muncul miskonsepsi. Nah, kemudian ada lagi ya, yaitu menurunnya motivasi siswa ya, dan juga minat belajar siswa. Nah, bisa jadi gitu ya, karena medianya kurang disiapkan dengan baik, yang asal-asalan misalkan, sehingga menurunkan motivasi siswa. Kemudian setelah motivasi siswa itu turun ya atau kurang minat, maka tentu akan menghambat keterlibatan aktif siswa. Siswa menjadi kurang aktif di kelas gitu ya. Nah, kemudian
tentu pada akhirnya ya membuang waktu dan sumber daya ya. Jadi waktu yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran misalkan 1 jam atau 2 jam itu akhirnya sia-sia karena siswa tidak tadi berminat, tidak termotivasi belajar sehingga kurang aktif dan kurang kemudian mendengarkan atau melihat apa yang guru sampaikan. Yang pada akhirnya ya beban guru semakin bertambah ya karena tadi seharusnya siswa itu bisa menyelesaikan, bisa memahami materi dari guru, ternyata dengan media yang salah ya atau yang asal pilih, sehingga waktu yang digunakan untuk belajar tadi itu terbuang sia-sia, sehingga kemudian beban bagi guru ya untuk mengadakan tambahan jam pelajaran atau remedi gitu ya. Nah, nah itulah dampak negatif dari asal memilih media. Maka kita perlu ya untuk mengetahui apa saja ya faktor-faktor ya yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan media pembelajaran agar tadi ya dampak-dampak yang negatif yang mungkin terjadi itu bisa kita eliminasi. Nah, faktor apa yang pertama? Nah, yang utama adalah kita harus mengetahui ya kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran ya. Penting sekali. Misalkan eh, tujuan pembelajarannya siswa mengamati apa bentuk daun gitu ya. Berarti apa medianya yang tepat? Ya berarti misalkan yang paling paling dekat yaitu gambar visual daun gitu ya. Atau mungkin nggak usah pakai media, langsung pakai daun aja, objeknya saja gitu ya. Tapi salah ketika kemudian guru memberikan media berupa tulisan tentang tadi ya morfologi daun atau mungkin apa hanya ceramah saja ya padahal tujuannya adalah mengamati bentuk-bentuk atau morfologi daun ya. Nah, sehingga tujuan ini sangat penting. Yang kedua, ya, kesesuaian dengan karakter siswa. Misalkan dengan gaya belajar ya. Ada gaya belajar visual, berarti medianya juga harus yang visual. Gaya belajar audio berarti guru juga memberikan audio ya berupa suara-suara. Ada gaya belajar kinestetik ya berarti guru selain dengan visual atau audio dia juga bisa misalkan perlu menggunakan media permainan sehingga siswa bergerak ya yang kinestetik. Nah, kemudian selain itu juga ada kesesuaian dengan materi pembelajaran. Ya, setiap materi itu memiliki karakter yang berbeda. Ya, misalkan materi tentang eh, apa tadi apa morfologi daun ya atau bentuk-bentuk daun misalkan ya. Maka yang paling tepat yaitu yang menggunakan media visual ya yang memperlihatkan bentuk-bentuknya ya. Kemudian misalkan materi tentang apa siklus Krebs ya atau siklus apa ya siklus apa itu namanya mitosis atau meiosis ya berarti selain gambar juga perlu ada prosesnya ada panah-panahnya yang sesuai gitu ya dan seterusnya ya. Jadi setiap materi itu memiliki karakter masing-masing yang perlu ya diperhatikan ya ketika kita akan memilih media. Kemudian ketersediaan sarpras ya. Misalkan guru akan menggunakan PPT ya, tampilan PPT tetapi ternyata tidak ada proyektor ya sama aja ya, tidak bisa. Sehingga sarpras ini ya ketersediaan sarpras sangat penting. Kemudian efisiensi waktu ini juga perlu diperhatikan ya. Misalkan waktunya terbatas, ya berarti guru harus menggunakan media yang efisien gitu ya. Misalkan waktunya terbatas, kalau misalkan dengan video durasi durasi pembelajaran 1 jam ya. Videonya 1 jam juga ya kan berarti tidak efektif ya. Tidak ada waktu tidak efisien waktunya. Apa namanya? Tidak ada waktu untuk konfirmasi, diskusi, tanya jawab ya mungkin akan lebih efektif atau efisien ketika video itu diganti dengan bentuk media berupa poster ya atau mungkin hanya selembar kertas ada gambar ada tulisan sehingga siswa bisa membacanya ada juga waktu untuk apa diskusi atau tanya jawab dengan guru gitu ya. Nah, waktu penting. Kemudian berikutnya daya tarik. Nah, ini juga ya sangat menentukan ya. Tujuan sudah
diperhatikan, karakter siswa sudah diperhatikan dan seterusnya, tapi eee, medianya itu kurang menarik ya, misalkan warnanya kurang tepat, atau fontnya kurang bagus, posisinya kurang ideal misalkan gitu ya. Sehingga bagi siswa itu sebenarnya sudah bagus, sudah, kontennya sudah oke gitu ya, tapi karena kurang menarik sehingga siswa tadi mungkin dari sisi minat atau motivasi menjadi berkurang. Ya sehingga, eee, daya tarik ini sangat penting ya, dari suatu media pembelajaran. Agar apa? Agar siswa bisa terus termotivasi atau minat dalam, eee, mempelajari gitu ya. Ketika suatu media itu menarik ya dari pandangan pertama, nah itu akan menggerakkan ya, menggerakkan motivasi siswa untuk kemudian bisa belajar, lebih lama. Yang terakhir adalah, nah ini juga penting, kemampuan guru ya, kemampuan guru ya, sehingga guru kita itu perlu mengukur ya kemampuan kita itu menggunakan media itu sejauh mana gitu ya. Kalau misalkan, karena FOMO gitu ya, ya kita pengen menggunakan media VR gitu yang sedang viral misalkan, yang sedang booming. Tapi ternyata kita nggak bisa, ya malah kita akan menyulitkan diri kita sendiri. Ya lebih baik menggunakan yang media yang bisa atau yang mampu kita, gunakan, mampu kita pakai gitu ya. Kita bisa, menggunakannya di kelas. Nah, jangan kemudian memaksakan diri menggunakan media yang kita belum menguasainya. Baik, saya kira demikian ya. Ini adalah faktor-faktor, pemilihan media pembelajaran. Barangkali mungkin dari, eee, teman-teman semua ada yang menemukan faktor lain, ya nanti silakan ya bisa kalian tambahkan sendiri. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.